أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, dari nikmat kesehatan, keluangan waktu, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam dalam hati kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri ibadah sholat Jumat ini tanpa suatu halangan apapun. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita, dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Karena derajat kita, kedudukan kita di samping Allah itu ditentukan berdasarkan seberapa besar ketakwaan kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya orang tua itu pasti mendambakan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Orang tua itu bekerja keras, berjuang, membanting tulang, bahkan rela berkorban apa saja demi masa depan mereka. Namun seringkali kita sebagai orang tua itu lupa bertanya, apakah anak-anak kita itu tidak hanya sukses di dunia, tapi juga mendapatkan keselamatan di akhirat. Dan apakah anak-anak kita itu juga menjadi sebab kita selamat nanti di akhirat? Padahal Islam itu datang membawa kabar gembira kepada orang tua, bahwa anak itu bukan hanya beban, anak itu bukan hanya amanah yang harus dididik dan dibesarkan, tetapi anak juga bisa menjadi sebab orang tua masuk ke dalam surga. Inilah nikmat besar yang Allah janjikan kepada seluruh keluarga yang dibangun di atas keimanan dan Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka yang namanya surga itu tidak hanya untuk masing-masing orang. Allah menjanjikan bahwa kebersamaan keluarga itu juga ada di surga. Suami, istri, anak-anak itu akan dipertemukan kembali di dalam surga apabila mereka disatukan dalam iman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqana bihim dzurriyyatahum, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Kullu amri bima kasaba rahin. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Maka Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini bahwa Allah Ta'ala
memberitahukan tentang keutamaan dan kemurahannya serta karunia dan kelembutannya kepada makhluknya. Bahwa orang-orang beriman apabila anak keturunan mereka itu mengikuti mereka dalam keimanan, maka Allah akan menyatukan anak itu dengan orang tua mereka, meskipun anak-anak tersebut tidak mencapai amal orang tua, atau kebalikannya, orang tuanya tidak sesoleh anaknya. Hal ini agar mata orang tua itu menjadi sejuk dengan keberadaan anak-anak mereka bersama mereka di tempat-tempat mereka di surga. Maka Allah mengumpulkan mereka dengan cara yang paling baik, yaitu dengan mengangkat derajat orang yang amalnya kurang agar setara dengan orang yang amalnya sempurna, tanpa mengurangi sedikit pun dari amal dan kedudukan orang yang amalnya sempurna tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi yang namanya orang tua dan anak itu saling mendukung, saling membantu untuk masuk ke dalam surga. Orang tua bisa membawa anaknya ke surga, tapi anaknya pun bisa membawa orang tuanya ke dalam surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dua orang muslim yang memiliki 3 anak yang meninggal sebelum mencapai usia balik, kecuali Allah akan memasukkan kedua orang tersebut ke dalam surga berkat rahmatnya kepada anak-anak mereka. Lalu dikatakan kepada anak-anak itu, masuklah kalian ke dalam surga. Namun mereka berkata, tidak, hingga orang tua kami masuk terlebih dahulu. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa anak yang kecil, ya, yang belum balik itu ketika meninggal bisa menjadi penghalang dari neraka bagi orang tuanya. Sedangkan anak yang telah dewasa itu bisa memberikan syafaat melalui doa dan amal kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum fih." Tidaklah seorang muslim itu meninggal dunia lalu dihadiri oleh 40 orang dan yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah memberikan syafaat mereka untuknya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa doa orang lain itu adalah bentuk syafaat baginya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan," ketika manusia itu meninggal dunia, "inqata amaluhu," maka amalannya itu akan terputus, "illa min salas," kecuali 3 perkara. Apa saja? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya yang terus membawa kebermanfaatan, au waladin sholihin yad'u, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka doa anak soleh ini itulah yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Tapi kita lihat bagaimana di sini Rasulullah menyebutkan bahwa yang bisa membantu orang tuanya adalah doa anak soleh. Maka anaknya harus soleh dulu. Gimana dia mau mendoakan orang tua kalau mendoakan diri sendiri saja tidak bisa. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka bagaimana ya, agar anak kita itu bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga? Bagaimana agar anak kita itu bisa membawa kita masuk ke surga bersama-sama? Maka yang pertama, anak dan orang tua itu harus sama-sama beriman. Karena hanya orang berimanlah yang bisa masuk ke dalam surga. Karena tanpa beriman, tanpa ada iman, Allah tidak bisa menurunkan rahmatnya. Percuma kalau anaknya itu soleh, anaknya baik, tapi orang tuanya itu
tidak beriman. Atau kebalikannya, orang tua seberiman apapun orang tuanya, sesoleh apapun orang tuanya, kalau anaknya kafir, anaknya syirik, ya tidak bisa diajak untuk masuk surga. Maka harus sama-sama. Dan anak yang beriman itu juga dimulai dari orang tua yang beriman. Karena orang tua itu harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Karena pendidikan yang pertama yang diterima oleh anak adalah bagaimana mereka itu mencontoh apa yang orang tuanya lakukan. Maka gimana anak mau rajin sholat kalau orang tuanya malesan? Gimana anaknya mau ngaji kalau orang tuanya juga buta Al-Quran? Gimana anaknya mau rajin berinfak kalau orang tuanya juga pelit? Maka anak itu akan mencontoh kepada orang tuanya. Maka kalau kita ingin agar anak kita beriman, ya kita mulai dari diri kita. Ya, kita berbagus diri kita berikan contoh yang baik, kita tunjukkan bagaimana akhlak dan amal orang-orang beriman sehingga menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, anak itu harus dididik, bukan hanya dibesarkan. Kadang-kadang ada orang tua yang beranggapan bahwa ketika mendidik anak itu yang penting mencukupi makanannya, pakaiannya, kebutuhannya, sudah selesai. Apakah anaknya mau sholat terserah, mau pintar terserah, mau malas-malasan terserah. Maka ini adalah pendidikan yang tidak benar. Ini hanya sekedar membesarkan anak. Maka fungsi orang tua itu tidak hanya membesarkan, tapi harus mendidik. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang mulia kepada anak kita. Bagaimana kita menjadikan anak kita itu anak yang soleh, anak yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, anak yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu harus dididik mulai dari orang tua. Karena ketika orang tua itu tidak mendidik anaknya, maka anak itu akan mendapatkan pendidikan dari lingkungan. Ya kalau lingkungannya bagus. Bagaimana kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak bagus? Bukannya malah mendapatkan nilai-nilai yang baik, malah anak kita menjadi mengikuti nilai-nilai yang buruk. Rahimani wa rahimahullah ta'ala. Yang ketiga adalah bersabar dan tidak putus asa dalam mendidik anak. Maka anak itu selain berkah juga merupakan ujian bagi orang tuanya. Maka setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada anak yang lambat, yang susah belajar, ada anak yang bandel, yang memang susah untuk menuruti perintah orang tuanya. Ya. Ada yang sangat aktif, gerak ke sana kemari, pengennya jalan ke sana kemari. Dan pasti itu semua akan membuat kita sebagai orang tua itu lelah. Ini yang namanya mendidik itu tidak mudah. Melelahkan, itu pekerjaan 27 hari, 24 jam. Tidak ada liburnya, tidak ada istirahat. Tapi kelelahan ini tidak boleh dibarengi dengan rasa putus asa. Harus dikuatkan dengan rasa sabar kita. Karena kesabaran orang tua dalam mendidik anaknya adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka bagaimana cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka adalah dengan mendidik dan mengajari mereka. Bagaimana kita mendekatkan mereka ke dalam Islam, mengajarkan mereka tentang Islam. Maka Qatadah berkata, yang dimaksud dengan mengajari mereka adalah engkau memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah
melarang mereka dari maksiat kepada Allah, menegakkan perintah Allah atas mereka, menyuruh mereka melaksanakannya, dan membantu mereka untuk melakukannya. Jika engkau melihat kemaksiatan kepada Allah, maka cegahlah mereka darinya, dan laranglah mereka dengan tegas. Inilah yang dimaksud dengan melindungi, ya, menghindarkan keluarga kita dari api neraka. Kemudian yang keempat adalah terus mendoakan anak kita agar menjadi ahli surga. Karena doa itu adalah senjata utama kaum muslimin. Dan doa orang tua kepada anaknya adalah salah satu doa yang paling mustajab. Maka hati-hati ketika berdoa. Bisa jadi kita itu karena kemarahan kita, ya, karena kejengkelan kita, sehingga membuat doa-doa yang buruk. Padahal bisa jadi doa buruk itu yang diijabahi oleh Allah. Dan jangan lupa, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar mereka diberi hidayah, agar mereka dijaga imannya, dan menjadi anak soleh yang kelak mendoakan. Dan banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh para nabi. Nabi Ibrahim memanjatkan doanya di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam berdoa dalam surat Al-Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka rahmah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian doa lainnya, Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, tunjukilah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku beramal soleh yang Kau meridhoinya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kebaikan kepadaku, kepada anak cucuku. Inni tubtu ilaika, sungguh aku bertaubat kepada Engkau, wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah juga mengajarkan salah satu doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati bagi kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka doa ini itu kita panjatkan agar apa? Agar Allah memberikan kita keluarga yang soleh, keluarga yang menjadi penenang hati kita. Jadi ketika kita melihat mereka, kita merasa adem, merasa tentrem, hatinya tenang. Wah, istri saya soleh, anak saya anak yang baik, yang tidak durhaka. Jangan sampai, ya, kita mendapatkan keluarga, kok keluarganya itu istrinya suka membangkang, suka diajak bertengkar, anaknya bandel, nggak mau diatur. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menghindarkan diri kita dari mendapatkan cobaan seperti itu. Jamaah Salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka anak kita itu adalah amanah, adalah ujian Allah bagi kita, sekaligus harapan bagi kita. Maka anak itu bisa menjadi penolong kita di akhirat, bisa menjadi syafaat kita di akhirat, atau sebaliknya menjadi sumber penyesalan bagi kita, menjadi penyebab kita terjerumus ke dalam. Maka marilah
kita perbaiki iman kita, ya kita bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak kita, bersabar dalam prosesnya dan tidak henti-hentinya memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan anak-anak yang bisa menggandeng kita ke dalam surga. Dan semoga Allah mengumpulkan kita, keluarga kita, ayah ibu kita, dan anak-anak kita itu ke dalam surga Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Maka semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang diberkahi, keluarga yang Allah kumpulkan kembali dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمات في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجل والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم متئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.